Salam mangrover. Tahukah Anda bahwa ada banyak jenis mangrove yang berkhasiat untuk menjadi obat? Menurut Correll et al. Tahun 1995, eksplorasi kandungan kimia tumbuhan mangrove sangat diperlukan untuk menemukan agen-agen terapi baru. Informasi ini sangatlah penting bagi masyarakat. Ada dua alasan penting perlunya studi kandungan kimia tumbuhan mangrove. Yang pertama, mangrove merupakan salah satu hutan tropis yang mudah berkembang dan belum banyak termanfaatkan. Kedua, aspek kimia tumbuhan mangrove sangat penting karena potensinya untuk mengembangkan agrokimia dan senyawa bernilai medis. Di video kali ini, kami akan membahas jenis-jenis mangrove yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan berkhasiat. Beberapa senyawa metabolit baru-baru ini dengan struktur kimia dan tergolong salah satu diversitas dari kelas-kelas kimia telah dikarakterisasi dari tumbuhan mangrove dan tumbuhan asosiasinya. Di antara yang terbaru ditemukan adalah gugus substansi dari getah dan perekat, sampai senyawa alkaloid dan saponin, dan beberapa senyawa lainnya yang terkait dengan industri obat-obatan. Selain itu, mangrove kaya akan senyawa steroid, saponin, flavonoids, dan tanin. Senyawa saponin dari tumbuhan adalah glikosida dari triterpen dan steroid yang larut dalam air dan mempunyai kemampuan membentuk buih sabun apabila dikocok di air. Penggunaan saponin sebagai deterjen alam dan racun ikan telah dikenal oleh masyarakat tradisional. Sifat farmatikal yang berhubungan dengan obat Cina ginseng merupakan atribut dari senyawa saponin. Saponin tumbuhan, seperti halnya dioskin, telah komersial setelah ditemukan sebagai bahan untuk hormon steroid sintetis. Informasi dalam video ini kami sarikan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Supark Naibol dan Kong Sang-chae tahun 1982, FAO 1985, yang tercantum dalam buku Modul Pendidikan Lingkungan, ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove tahun 2006. Dalam tradisi, tumbuhan mangrove mengandung bahan aktif yang dapat menjadi bahan obat bagi berbagai penyakit. Namun demikian, tanaman obat tradisional tersebut belum mendapat dukungan penelitian dan percobaan secara ilmiah. Padahal, apabila dengan dukungan penelitian, pengumpulan beberapa jenis pohon mangrove yang memiliki nilai pengobatan akan memberikan suatu sumber pendapatan tambahan yang bermanfaat bagi penduduk yang ada di sekitar hutan mangrove. Berikut merupakan berbagai khasiat obat yang terkandung dalam tubuh beberapa spesies mangrove menurut Supark Naibol dan Kong Sang-chae tahun 1982 dan FAO tahun 1985. Rhizopora apiculata dan Rhizopora mucronata. Air rebusan atau ekstrak dari kayunya dapat digunakan sebagai obat pelangsing, anti mencret, dan anti muntah. Cacahan kayunya bila mana ditempelkan pada luka yang baru dapat menghentikan pendarahan. Lebih jauh, daun mudanya yang masih segar bila mana dikunyah dapat berguna sebagai homeostasis dan antiseptik. Yang kedua ada Cereops tagal. Kulit kayunya bermanfaat sebagai obat pelangsing dan air rebusannya dapat digunakan untuk pembersih luka. Selanjutnya ada Cereops decandra. Kulit kayunya merupakan obat pelangsing yang kuat dengan rasa yang sedikit kurang enak. Digunakan secara oral, air ekstraknya bermanfaat sebagai obat anti mencret, anti muntah, dan anti pengaruh disentri. Cacahan kulit kayu dapat bersifat homeostasis. Selanjutnya ada Avicennia alba dan Avicennia officinalis. Galih kayu terasa sedikit asin dan dapat mempertahankan kebugaran tubuh secara umum. Apabila direbus bersama kulit kayu kasia, air ekstraknya apabila diminum dapat mempercepat penghentian pendarahan pada menstruasi. Yang selanjutnya ada Psilocarpus granatum dan Psilocarpus moluccensis. Bijinya dapat digunakan secara oral untuk menyembuhkan diare dan kolera. Air ekstraknya digunakan untuk pembersih luka. Exocaria agaloka. Asap dari pembakaran kayunya digunakan untuk mengobati penyakit kusta. Dan galih kayunya mempunyai sifat anti perut kembung dan mengurangi getah bening. Serbuk yang basah apabila ditempelkan pada kulit akan bersifat antipiretik dan anti radang. Daunnya bersifat anti epilepsi bila digunakan secara oral. Kemudian ada Clerodendrum inerme. Air ekstrak dari daunnya digunakan untuk pencuci luka dan antiparasit pada kulit. Daun kering yang masih segar dapat melindungi luka dari infeksi. Dan daunnya yang direndam dalam air hangat bila mana digunakan pada kulit yang terluka akan mengurangi peradangan. Air ekstrak dari akar yang dikeringkan rasanya pahit. Dapat digunakan untuk menyembuhkan pilek, radang hati, pembekakan hati atau hepatomegali, pembekakan limpa atau splenomegali, dan luka trauma. Deris trifoliate. Batang, akar, dan daunnya berperan sebagai obat pencuci perut dan dapat mengurangi pengaruh penyakit gizi pada anak-anak. Kemudian ada Acanthus ilisifolius dan Acanthus ebracteatus. Air ekstrak dari rebusan kulit kayunya dapat digunakan untuk mandi, dan akarnya menolong dan mengurangi gejala flu, obat alergi pada kulit, dan penyakit lainnya. Jika dimakan, akan mengembalikan atau menyembuhkan bekas penyakit cacar. Kulit kayu yang segar, bila digunakan pada luka yang bernanah,
atau luka kronis akan mempercepat proses penyembuhannya. Apabila dicampur dengan jahe, campuran segarnya dapat digunakan untuk menyembuhkan infeksi pada mata atau menyembuhkan penyakit malaria apabila dimakan. Bila kulit kayu yang segar dicampur dengan kunyit dan gula tebu, maka berkhasiat sebagai anti peradangan. Secara lokal dapat digunakan untuk pengobatan hemoroids. Campuran segar tersebut bila dicampur dengan asam jawa dan madu dan diberikan secara oral dapat menormalkan kembali kondisi bibir. Thespesia populnea. Kudis dapat diobati dengan menggunakan campuran buah dan daun segar yang dioleskan pada kulit yang terinfeksi. Air ekstrak dari kulit kayunya digunakan untuk membersihkan luka kronis. Akar yang muda dapat digunakan sebagai tonik. Kemudian ada Hibiscus tiliaceus. Bunga segar direbus dengan susu segar dan digunakan ketika dingin untuk membersihkan infeksi pada lubang telinga. Demikian informasi mengenai begitu hebatnya khasiat obat yang terkandung dalam tubuh mangrove. Semoga saja di tahun-tahun mendatang, para peneliti dan perusahaan pembuat obat di negeri ini akan bisa bekerja sama dalam memproduksi obat-obatan mangrove berkualitas yang bisa dijual bebas untuk dikonsumsi masyarakat, agar fungsi dan manfaat mangrove semakin bisa dirasakan oleh masyarakat, sekaligus sebagai sebuah usaha untuk mempopulerkan dan mendekatkan fungsi dan manfaat mangrove kepada masyarakat kita. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan mengenai mangrove, dapat langsung ditanyakan kepada kami melalui DM di media sosial kami atau melalui WhatsApp official Mangrove Max. Dadah! Semangat Mangrover!